Halo Ibu. Perkenalan nama dulu nggih, Bu. Perkenalkan, nama saya Rina Yunika dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, untuk selanjutnya monggo Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Bu Anis. Kelas yang diampu kelas apa Ibu nggih? Semua kelas tuh, Mbak. Kelas 7A, 7B, 7H, IJ. Nggih. Nama sekolahnya? SMPN 2 Sukodono. Nggih. Baik, langsung saja nggih, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama Bu Anis mengajar di SMP Negeri 2 Sukodono? 20, selama mengajar selama 20 tahun. Yang kedua, apa kendala Bapak atau Ibu yang ditemukan pada saat mengajar konsep suhu dan kalor? Ini pengumpulan tugas itu. Untuk pengumpulan tugas itu biasanya anak-anak itu ya ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan. Selanjutnya, apakah Ibu mendengar istilah miskonsepsi? Pernah. Apakah selama mengajar Bu Anis menemui siswa yang mengalami miskonsepsi pada konsep suhu dan kalor? Pernah. Menurut pendapat Bu Anis, pada bagian konsep suhu dan kalor manakah yang sukar dipahami oleh siswa? Ya. Sebentar apa ya? Lupa Mbak, apa itu? Untuk subkonsepnya ada beberapa. Ingat. Iya Ibu, untuk subkonsepnya ada beberapa, yaitu suhu, lalu alat pengukur suhu, skala suhu, perpindahan kalor, hubungan kalor dengan perubahan suhu, kemudian hubungan kalor dengan perubahan. Nggih, Bu? Hubungan kalor dengan suhu. Oh, nggih. Kemudian, model pembelajaran apa yang Bu Anis gunakan ketika menerangkan konsep suhu dan kalor? Diskusi. Mohon maaf Ibu, model pembelajarannya. Iya, model ini yang ini. Apa ya kok? Discovery. Lupa saya. Discovery learning. Ya. Ya. Kemudian metode pembelajaran yang Bu Anis gunakan ketika menerangkan konsep suhu dan kalor? Itu diskusi sama praktek ya. Iya, itu Ibu. Untuk materi hubungan kalor dengan perubahan suhu itu Bu Anis menggunakan metode pembelajaran apa Ibu? Nggak jelas. Untuk wifi-nya sini mati soalnya. Oh iya, untuk subkonsep pemuaian, hubungan kalor dan perubahan suhu, hubungan kalor dengan perubahan wujud, dan perpindahan kalor, setiap subkonsepnya itu biasanya Bu Anis menerangkan dengan metode apa, Ibu? Itu praktek ya Mbak ya. Model praktek gitu. Hubungan kalor dengan perubahan suhu. Seperti itu, Ibu. Seperti kalau hubungan kalor apa ya, Bu? Saya juga lupa. Kalau hubungan kalor dengan perubahan wujud itu seperti air yang mendidih, kayak gitu, Ibu. Proses praktek kalau salah. Oh, praktek. Pernah Ibu Anis menggunakan metode ceramah, Ibu? Itu ya. Kalau yang
Mbak Rina menggunakan ya? Pernah Ibu Anis menggunakan metode ceramah, Ibu? Nggak kenapa, kok putus-putus? Ibu Anis pernah menggunakan metode ceramah pada saat pembelajaran konsep suhu dan kalor? Iya, ceramah pasti menggunakan. Diskusi Ibu pernah? Ya diskusi, ya ceramah. Baik Ibu. Media apa yang Bu Anis gunakan ketika menerangkan konsep suhu dan kalor? Itu demo itu. Medianya demo dengan air hangat kalau nggak salah ya itu ya. Seperti praktikum gitu ya Ibu? Iya. Terus kalau Untuk pembukaannya pada saat waktu menerangkan rumus-rumus itu bagaimana Ibu? kalau rumus-rumus itu dengan ya kita jelaskan saja. Kalau menggunakan rumus loh ya. Oh iya. Bu Anis pernah menggunakan PowerPoint media pembelajarannya? Iya. Pada bagian subkonsep apa Ibu? Subkonsep pemuaian atau perpindahan kalor atau hubungan kalor dengan perubahan suhu? Pemuaian. Kalau perpindahan kalor menggunakan media apa Ibu? Perpindahan kartu yang mana ya? Yang konveksi, ya konduksi, konveksi, radiasi. Kalau itu kadang kalau ada setrika itu ya kita gunakan itu medianya dengan kain itu. Berarti langsung ke praktikumnya ya Ibu? Iya. Kalau yang hubungan kalor dengan perubahan suhu itu biasanya menggunakan media apa Ibu? Itu yang mana Ibu? Yang itu Ibu, seperti es yang mencair. Bukan sih. Perubahan suhu. Sebentar ini. Yang soal rumus-rumus itu Ibu, yang pakai Q sama dengan MC delta T itu Ibu. Itu tanyakan tadi apa? Media yang digunakan Ibu. Oh, itu biasanya saya langsung tuliskan di papan itu, yang dimacet di mau itu ya. Oh iya, kan sekarang kan daring Ibu. Apakah tetap di papan Ibu? Ya daring ya. Iya daring. Itu langsung saya apa ini? Saya share video animasi ya Ibu? Videonya oh iya. Biar lupa saya kalau ya hampir video lah semuanya kalau daring ini. Lupa saya kalau daring maaf. Iya, video sama PPT ya Ibu? PPT sama video. Kalau daring ya saya lupa maaf. Pernah Ibu menjelaskan melalui Google Meet Ibu? Atau Zoom? Google Zoom enggak. Saya kurang menguasai itu. Oh iya. Berarti langsung di-share melalui grup kelas saja ya Ibu? Iya. Oh iya. Langsung saya kirim. Kemudian setelah itu ya nanti saya jelaskan. Saya kirim penjelasan saya. Baik Ibu. Kemudian, apakah masing-masing siswa memiliki buku penunjang sendiri seperti LKS dan buku paket? Untuk LKS, untuk yang daring tidak ada LKS. Jadi saya membuat LKS sendiri. Lalu untuk yang buku paketnya Ibu, bagaimana? Kalau buku paket dapat dari perpustakaan, semuanya dapat. Baik Ibu.
Kemudian pada saat menerangkan konsep suhu dan kalor, apakah Ibu Anis menghubungkan konsep tersebut dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti air yang mendidih, seperti itu, Ibu. Iya, yes, kita kan sebagai guru ya, setiap materi kan kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari sekeliling kita. Baik, Ibu. Kemudian, bagaimana cara Ibu mengatasi miskonsepsi pada konsep suhu dan kalor? Itu biasanya kita menjelaskan ya Mbak ya. Kita jelaskan itu. Mereview konsep berulang kali? Iya. Mungkin satu kali dia kurang paham. Mungkin 2 atau sampai lebih itu. Biasanya seperti itu. Oh iya, Ibu. Apakah pada saat pembelajaran ada siswa yang menanyakan terkait konsep yang sulit? Ada. Entah 1 atau 2 siswa. Tapi tidak semua siswa ya, Ibu, yang menanyakan seperti itu? Tidak, hanya beberapa. Hanya beberapa. Ya lihat materinya ya Mbak ya. Iya, Ibu. Kadang ya rombongan, itu kadang ya hanya 3 siswa. Nggih, Ibu. Nggih pun ngoten mawon, Ibu, sampun selesai. Matur suwun partisipasinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kakak akan mengambil data wawancara. Bisa perkenalkan nama adik terlebih dahulu. Nama, kelas, absen, sekolah. Nama saya Maratu Soliha, kelas 7H, absen 17 dari sekolah SMP Negeri 2 Sukodono. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, Dek. Nomor 1, Iya, kapan Kak. Anda mulai belajar IPA? Dari kelas SD. Nomor 2, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Iya, saya suka. Nomor 3, siapa nama guru IPA di kelas? Itu Anis. Kemudian yang keempat, pada mata pelajaran IPA, salah satu yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Menurut saya agak sulit, tapi jika kita bisa belajar, kita bisa mempelajari konsep fisika. Kemudian nomor 5, salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Iya, agak kesulitan. Kenapa kok bisa kesulitan mempelajari konsep suhu dan kalor? Nggak tahu, Kak. Oh iya. Kemudian nomor 6, jika iya, pada bagian konsep manakah yang Anda anggap sulit? Pada bagian konsep suhu, skala suhu, dan pembuaian. Nomor 7, apa yang membuat bagian konsep tersebut sulit? Karena menghitung beberapa suhu yang harus dinaikkan atau diturunkan. Yang nomor 8, apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Jika kita mempelajari dan memahami, kita akan juga paham mengenai konsep suhu dan juga kalor. Selanjutnya, bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru IPA?
Biasanya Bu Anis pakai ceramah, diskusi, atau yang lain. Kalau ceramah itu Bu Anis menjelaskan konsep tersebut. Kalau diskusi, jadi sampean sama teman-teman sampean itu disuruh diskusi oleh Bu Anis. Gimana kalau di kelas Bu Anis? Pakai metode pembelajaran apa? Diskusi atau juga ceramah. Nomor 10, apakah Anda bertanya secara langsung kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Iya. Oke, selanjutnya, selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Internet atau juga kamus. Apakah sumber belajar yang Anda gunakan itu mudah dipahami? Nggak tahu, Kak. Internet sama kamus tadi itu mudah dipahami apa enggak? Bahasanya? Iya, jika sumber belajar yang ada dipahami. Kemudian selanjutnya, saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu sampean? Iya, ada. Siapa yang membantu sampean? Biasanya kakak atau juga ibu. Atau juga mas. Selanjutnya, berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tersebut sulit? Menurut saya agak tidak. Tidak. Pada bagian soal manakah yang Anda anggap agak sulit? Pada bagian mempelajari konsep suhu dan kalor. Pada bagian suhu dan hubungan suhu dengan kalor ya, Dek? Iya. Kemudian nomor 16, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Tidak tahu, Kak. Oke. Kemudian nomor 17, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Iya. Kalor apa biasanya yang mempengaruhi perubahan wujud? Suhu kalor Bukan. suatu benda. Kalor apa yang biasanya digunakan untuk mengubah wujud benda? Kalor. Tidak tahu ya, berarti. Iya, Kak. Lanjut aja ya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Secara konduksi, konveksi, dan perantara. Oke. Nomor 19, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Perpindahan panas terjadi karena perbedaan suhu yang terdapat pada suatu benda. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Akibat adanya peningkatan temperatur. Kemudian nomor 21, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Jika dua buah benda
dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberikan kalor pada benda yang lebih dingin. Nomor 22, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Menghantarkan suatu kalor ke suhu. Nomor 23, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Menyuplin, mencair, menguap, dan juga lain-lain. Kemudian, mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit padahal sudah dijelaskan oleh guru? Mengapa? Tidak tahu, Kak. Selanjutnya, menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Kurang belajar, malas belajar, dan kebanyakan main. Oke. Kemudian, media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Berupa video animasi. Kemudian, apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Iya. Yang terakhir, pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Menyinggung terkait peristiwa air yang mendidih. Termasuk apa itu? Masuk menguap. Oke. Sekian wawancara pada kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan kegiatan wawancara. Selanjutnya bisa diperkenalkan identitas diri adik terlebih dahulu, nama, kelas, absen, sekolah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hiki Maulia dari kelas 7H nomor absen 15. Sekolah mana? Sekolah SMP Negeri 2 Sukodono. Baik, lanjut ke pertanyaan ya, Dek. Yang pertama, Ya, Bu. kapan Anda mulai belajar IPA? Dari kelas 1 SD. Yang kedua, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Iya, saya menyukainya. Yang ketiga, siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ani Sulala. Kemudian, yang keempat, pada mata pelajaran IPA, salah satunya yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Agak sulit, Kak. Kenapa kok sulit? Ya, saya belum paham gitu. Selanjutnya, salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Tidak. Tidak, oke. Selanjutnya, apa yang membuat bagian konsep tersebut sulit? Tidak ada. Oh iya, sorry.
Selanjutnya, apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Saya agak kesulitan. Kenapa kok kesulitan? Karena penjelasannya itu nggak langsung gitu, Kak. Kayak online gitu, jadi saya agak sulit. Tidak dijelaskan secara langsung berarti sama Bu Anis. Belum pernah meet atau zoom sama Bu Anis? Apa? Belum pernah meet atau zoom sama Bu Anis? Belum. Oke. Kemudian, bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru IPA? Ataukah ceramah, ataukah diskusi, atau yang lainnya? Ceramah itu dijelaskan secara langsung, kalau diskusi itu ya sampean sama teman-teman sampean itu disuruh diskusi terkait konsep tersebut. Gimana? Atau langsung diberikan media pembelajaran? Seperti PPT. Itu video itu berupa video. Terus PPT juga pernah ya? Terus, iya. Oke. Kemudian, apakah Anda bertanya secara langsung kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Tidak. Kenapa kok tidak? Oke. Ya gimana? Soalnya secara daring ya, Iya. kesulitan dalam bertanya, komunikasi sama gurunya. Iya. Oh iya. Kemudian, selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan? Tidak. Dari internet? Iya, kalau dari internet juga pernah baca. Kemudian, sumber belajar yang Anda gunakan, yaitu internet, apakah mudah dipahami? Agak sulit. Kemudian, saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? Tidak. Ada internet biasanya. Biasanya nggak belajar sama ibu, bapak, atau kakak? Enggak. Berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tes tersebut sulit? Tidak. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Tidak. Coba jelaskan pengertian suhu dan pengertian kalor. Kurang tahu berarti ya, Dek ya? Iya. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Iya. Kalor apa yang biasanya mengubah wujud benda? Kalor.
Kurang tahu berarti ya. Lanjut ya. Iya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan panas yang terjadi karena perbedaan suhu yang terdapat pada suatu benda. Macam-macam perpindahan kalornya? Kalau konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Pemuaian merupakan gerakan alun penyusun benda akibat adanya peningkatan temperatur. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Asas B menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Pengaruh kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan ukuran, perubahan wujud benda, dan perubahan kimia. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Macam-macam perubahan wujud benda mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Oke. Kemudian, mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit padahal sudah dijelaskan oleh guru? Karena menjelaskannya melalui online bukan offline atau secara langsung. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor, apa medianya? Bu Anis biasanya menggunakan PPT, video animasi, atau dan lainnya? Menggunakan audio biasanya, kayak menjelasin gitu. Terus media visual, media audio visual. Media visual itu seperti apa ya, Dek? Media visual itu seperti Visual kan bisa dilihat kan? Cuma bisa dibaca kan kalau visual? Berarti biasanya pakai media apa? kayak kalau PPT? itu, iya. Berarti pakai PPT ya. Kalau media audiovisual itu biasanya bisa didengarkan dan bisa dilihat. Biasanya Bu Anis menggunakan apa? Kalau media video biasanya menggunakan media audiovisual apa? Bu Anis. Ya biasanya gitu, dikirimin video terus suruh merangkum video biasa gitu. Oh, berarti pakai video ya? Iya, Video animasi berarti. iya. Ya. Oke, kemudian apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Senang. Oke. Yang terakhir, pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Iya. Contohnya apa? Contohnya kayak Contohnya kayak apa? Kayak apa yang berkaitan dengan suhu dan kalor? Peristiwa apa?
Kurang tahu ya berarti. Oke. Kalau gitu cukup sekian kegiatan wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan kegiatan wawancara. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, nama adik siapa, kelas berapa, absen berapa, sekolah mana? Nama saya Eno Aurel Ataptahia, kelas 7H, nomor absen 13, sekolah SMPN 2 Sukodono. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan ya. Yang pertama, Ya, kapan Anda mulai belajar IPA? sejak SD. Yang kedua, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Aku suka. Siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ani Sulalah. Kemudian yang keempat, pada mata pelajaran IPA, salah satunya yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Sulit. Kenapa kok sulit? Saya kurang memahami rumus hubungan kalor dengan suhu. Oke, jika iya, pada bagian konsep manakah yang Anda anggap sulit? Apakah hubungan kalor dengan suhu saja? Iya, perubahan suhu yang mempengaruhi kalor. Oke. Kemudian, apa yang membuat bagian konsep tersebut sulit? Karena bingung dengan perubahannya. Kemudian, apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Kurang mudah dipahami karena menjelaskannya kurang jelas. Oke. Kemudian, bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru? Apakah metodenya ceramah, ataukah diskusi, ataukah yang lainnya? Ceramah itu kayak diterangin secara langsung, baik itu melalui online maupun offline. Kalau diskusi itu kayak sampean disuruh diskusi sama guru IPA-nya. Biasanya gimana, Bu Anis? Diskusi. Oke. Selanjutnya, apakah Anda bertanya secara langsung kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Iya, Bertanya via apa biasanya? via Japri. Oke. Kemudian, selain buku yang diberikan dari sekolah, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Ada, yaitu browsing di internet. Oke. 12. Sumber belajar yang Anda gunakan apakah mudah dipahami? Iya, 13. Saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? ada. Siapa biasanya yang membantu sampean? Mbak, Kemudian nomor 14. Berdasarkan soal tes yang dulu itu, apakah soal tes tersebut sulit? sulit. Pada bagian soal manakah yang sulit? Yang tentang suhu dan kalor itu. Yang penguaian. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Beda, kalau kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya sesuatu. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Iya,
Biasanya kalor apa yang digunakan untuk mengubah wujud benda? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oh iya, ya udah lanjut ya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. 1. Konduksi. Proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya umumnya terjadi pada logam atau yang bersifat konduktor. 2. Konveksi. Proses perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel umumnya terjadi pada zat fluid atau zat yang mengalir, seperti air dan udara. 3. Radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara, biasanya radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sudah? Sudah. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Membuat lebih lama. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Penyebab terjadinya pemuaian adalah yaitu suatu benda yang tidak dipasang secara renggang, seperti rel kereta api atau kaca jendela, maka akan memuai jika terkena sinar matahari. Oke, lanjut ya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika. Selanjutnya, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Oke, selanjutnya, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Perubahan wujud benda mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Oke. Selanjutnya, mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit padahal sudah dijelaskan oleh guru? Tetapi gurunya menjelaskannya kurang jelas. Kurang jelas. Selanjutnya, menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Menjelaskannya kurang jelas. Kemudian, untuk belajar, apakah adik setiap hari di rumah itu belajar? Iya. Setiap hari di rumah belajar ya. Oke, sudah itu toh faktor-faktornya? Sudah. Kemudian, media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Medianya itu seperti PPT, video animasi, dan lain sebagainya. Biasanya Bu Anis itu memakai media apa? YouTube. YouTube. Iya. Berarti video ya? Berupa video ya? Iya. Video animasi ya? Iya. Oke. Kemudian, apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Senang. Oke. Selanjutnya, pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Iya. Contohnya kayak gimana? Kayak disuruh mengamati benda-benda di alam sekitar. Peristiwa, Dek. Peristiwa yang berhubungan dengan kayak perubahan wujud, kayak pemuaian gitu. Tahu adik peristiwa perubahan wujud itu apa saja? Belum pernah dijelasin sama Ibu Anis.
Belum. Belum dikaitkan berarti ya? Iya. Oke. Sudah sampai sini saja wawancara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Untuk selanjutnya silahkan perkenalkan nama, dari kelas apa, absen berapa, sekolah mana. Nama saya Muhammad Nabil Anwari, kelas 7A, absen 20, sekolah SMP N2 Sukodono. Oke, selanjutnya pertanyaan yang pertama, kapan Anda mulai belajar IPA? IKSD. Yang kedua, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Lumayan. Yang ketiga, siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ani Sulala. Kemudian yang keempat, pada mata pelajaran IPA, salah satu yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Sulit. Salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Iya. Jika iya, pada bagian konsep manakah yang Anda anggap sulit? Tidak tahu. Kemudian, apa yang membuat bagian konsep tersebut sulit? Tidak tahu juga. Apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Iya. Oke, bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru IPA? Biasanya Bu Anis menggunakan apa? Ceramah, diskusi, atau yang lainnya? Dikasih video. Dikasih video. Oke. Apakah Anda bertanya secara langsung kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Tidak. Oke. Selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Seperti apa sumber belajarnya? Misal dari internet, pernah belajar dari internet? Iya. Oke. Sumber belajar yang Anda gunakan, apakah mudah dipahami? Iya. Saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? Iya. Siapa yang membantu? Ibu. Oke. Berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tes tersebut sulit? Iya. Pada bagian soal manakah yang Anda anggap sulit? Buat-buat. Selanjutnya, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Tidak. Tahu pengertian kalor, tahu pengertian suhu? Tidak. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud benda? Tidak. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Aluminium yang dipanaskan. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Merubah wujud benda. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Panasnya kalor. Oke.
Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Tidak. Tidak tahu berarti ya. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Cepat memuai. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Es cair. Kemudian, mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit, padahal sudah dijelaskan oleh guru? Tidak tahu. Oke. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Bingung. Apa? Bisa diulang? Bingung. Oke. Media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Biasanya Bu Anis menggunakan apa? PPT? Apa video animasi? WA. WA. WA itu biasanya Bu Anis itu nge-share apa? PPT atau video animasi? Video animasi. Oke. Apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Senang. Pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Ya. Oke, sekian wawancara kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melakukan kegiatan wawancara. Untuk selanjutnya, silahkan perkenalkan nama, kelas berapa, absen, sekolah mana. Perkenalkan, nama saya Yedi Fatimahul dari kelas 3, nomor absen 2. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Sekolah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang nomor pertama. Kapan Anda mulai belajar IPA? Dari kelas 1 SD. Oke. Yang kedua, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Iya. Yang ketiga, siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ani Sulala. Kemudian yang keempat, pada mata pelajaran IPA, salah satu yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Sulit. Kemudian yang kelima, salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Tidak. Oke. Apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Tidak. Oke. Kenapa kok tidak mudah dipahami? Karena sulit. Oke. Bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru IPA? Biasanya Bu Anis menggunakan metode apa? Ceramah, diskusi, atau yang lain? Diskusi. Oke. Apakah Anda bertanya secara langsung kepada Bu Anis ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Iya. Oke. Selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Tidak. Biasanya adik menggunakan internet atau enggak? Menggunakan. Oke, berarti sumber belajar lainnya dari internet ya. Biasanya adik kalau menggunakan internet biasanya yang di searching itu
Dari Blogspot apa enggak? Mudah dimana? Enggak, maksudnya dari Blogspot atau dari Wikipedia? Biasanya belajarnya dari mana? Brainly, oke. Kemudian sumber belajar yang Anda gunakan yaitu internet yang biasanya menggunakan Brainly ya. Itu apakah mudah dipahami? Iya, mudah dipahami. Saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? Tidak. Oke. Berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tes tersebut sulit? Oke. Berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tes tersebut sulit? Iya, sulit. Pada bagian soal manakah yang Anda anggap sulit? Bagian konsep suhu. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Tidak. Oke. Jika tidak, mengapa konsep suhu dan kalor itu tidak sama? Jelaskan pengertian suhu dan pengertian kalor. Pengertian kurang tahu. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Iya. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari Sudah. ya. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Proses pemuaian limbah. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Suatu prinsip. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Perubahan ukuran. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Perubahan ukuran. Oke. Mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit padahal sudah dijelaskan oleh guru? Karena sulit. Oke. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Faktor apa biasanya? Sangat susah dan Sangat susah dan apa? sangat bingung. Bingungnya karena apa? Karena penjelasan guru kurang mudah dipahami atau gimana? Penjelasan guru kurang dipahami. Media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Menggunakan buku paket. Biasanya Bu Anis juga menggunakan PPT dan video animasi enggak? Iya. Oke. Apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Iya, tenang. Kemudian pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Iya.
Contohnya kayak gimana? Kurang tahu. Oke. Sekian wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Untuk selanjutnya silahkan perkenalkan nama, kelas berapa, absen berapa, sekolah mana. Nama saya Amanda Fikrianti, kelas 7H, nomor absen 05, sekolah SMP 2 Sukodono. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang pertama, kapan Anda mulai belajar IPA? Waktu semester 1. Apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Suka. Siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ari Sulala. Oke. Pada mata pelajaran IPA, salah satu yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Mudah. Salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Tidak. Oke. Apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Sudah. Bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor yang dilakukan oleh guru IPA? Ataukah ceramah, ataukah diskusi, ataukah yang lainnya? Ketikan keyboard. Oke, berarti secara daring ya. Iya. Kemudian, apakah Anda bertanya secara langsung kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Iya. Kemudian, selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain yang Anda gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Tidak ada. Kemudian, sumber belajar yang Anda gunakan apakah mudah dipahami? Iya. Oke. Saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? Iya. Siapa yang membantu biasanya? Guru les sama orang tua. Oke. Berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan, apakah soal tes tersebut sulit? Lumayan. Ada bagian soal manakah yang Anda anggap sulit? Tidak ada. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Berbeda. Jika berbeda, apa perbedaan suhu dan kalor? Konduksi, konveksi, radiasi. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Tidak. Oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah perpindahan melalui zat padat yang tidak ikut mengikuti perpindahan artinya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Perpindahan panas terjadi karena perbedaan suhu yang terdapat pada sebuah benda. Oke, selanjutnya berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Gerakan penyusut benda akibat adanya peningkatan temperatur
Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Kalor 4 sama dengan kalor kelima. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Pengaruh kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan ukuran, perubahan wujud benda, dan perubahan kimia. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Perubahan wujud benda mencair, perubahan wujud benda membeku, perubahan wujud benda menyublim, perubahan wujud benda menguap, perubahan wujud benda mengembun, dan perubahan wujud benda mengkristal. Oke. Mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit, padahal sudah dijelaskan oleh guru? Karena setiap siswa ada yang mendengarkan penjelasan dari guru dan ada yang tidak mendengarkan, jadi yang tidak mendengarkan penjelasan guru tidak akan bisa mengerjakannya. Oke. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Tidak ada. Oke. Media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Google Classroom. Oke. Apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Iya, saya sangat senang. Kemudian, pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Iya. Oke. Sekian wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rina Yunita dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melakukan kegiatan wawancara. Untuk selanjutnya, silakan perkenalkan nama, kelas, absen, dan sekolah. Halo, nama saya Ayesa Aktiva Siska, kelas 7-an, absen 8, sekolah SMP Negeri 2 Sukodono. Oke. Kemudian, pertanyaan yang pertama, kapan Anda mulai belajar IPA? Kelas 1 SD. Kemudian yang kedua, apakah Anda menyukai mata pelajaran IPA? Iya, saya suka. Kemudian yang ketiga, siapa nama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sukodono? Bu Ani Sulala. Oke. Pada mata pelajaran IPA, salah satu yang dibahas yaitu konsep fisika. Menurut Anda, apakah konsep fisika itu mudah atau sulit? Mudah. Oke. Kemudian, salah satu konsep yang dibahas dalam pelajaran fisika yaitu konsep suhu dan kalor. Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Apakah Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Apakah pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor yang diberikan oleh guru mudah dipahami? Mudah. Kemudian, bagaimana bentuk pembelajaran saat pembelajaran konsep suhu dan kalor oleh guru IPA, ceramah, diskusi, atau yang lain? Biasanya Bu Anis kalau pembelajaran daring gimana? Diskusi. Diskusi. Diskusi sama siapa? Sama teman? Iya. Biasanya disuruh bentuk kelompok atau enggak? Iya. Oke. Kemudian, apakah Anda bertanya secara langsung kepada Bu Anis ketika mengalami kesulitan dalam memahami konsep suhu dan kalor? Iya. Kemudian, selain buku yang diberikan dari sekolah dan penjelasan guru, apakah ada sumber belajar lain seperti internet, kamus, atau lain-lain
yang kamu gunakan saat belajar konsep suhu dan kalor? Internet. Internet. Biasanya menggunakan apa, Dek, kalau internet? Apa? Kalau belajar melalui internet biasanya menggunakan apa? Blogspot atau Wikipedia atau Brainly atau apa? Blogspot. Oke. Kemudian sumber belajar yang Anda gunakan yaitu buku dan internet. Apakah mudah dipahami? Mudah. Oke. Saat belajar di rumah, apakah ada yang membantu? Tidak. Oke, berdasarkan soal tes yang Anda kerjakan dulu, apakah soal tes tersebut sulit? Sulit. Oke. Pada bagian soal manakah yang Anda anggap sulit? Bagian suhu. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah suhu dan kalor itu sama? Berbeda. Kalau berbeda, apa perbedaannya? Kalau kalor itu, kalau suhu itu derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu temperatur. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apakah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud? Iya. Kalor apa yang biasanya mempengaruhi perubahan wujud? Tahu. Kemudian lanjut ya. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui tentang perpindahan kalor? Sebutkan dan jelaskan macam-macam perpindahan kalor. Fungsi radiasi. Iya. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh suhu terhadap perpindahan kalor? Kurang tahu. Kurang tahu, oke. Berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Karena adanya getaran atom. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa yang Anda ketahui terkait asas Black? Apabila ada dua buah benda yang berbeda dan suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang suhu lebih tinggi menuju benda yang suhu lebih rendah. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu? Pengaruh kalor terhadap penyebabkan perubahan suhu, perubahan ukuran, perubahan wujud benda, dan perubahan kimia. Pada umumnya, suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Adik pernah mendengar rumus H sama dengan MC delta T? Enggak. Belum pernah. Dijelaskan sama Bu Ani sama sekali belum pernah. Belum. Oke. Kemudian, berdasarkan soal yang telah diberikan, apa saja macam-macam perubahan wujud? Mencair. Sudah. Kemudian, mengapa konsep suhu dan kalor dianggap sulit, padahal sudah dijelaskan oleh guru? Karena sulit dipahami. Karena sulit dipahami. Bu Anis belum menjelaskan. Iya. Iya. Terus kalau misalnya ada yang kesulitan, biasanya adik itu bertanya secara langsung ke Bu Anis atau gimana? Atau mencari sendiri? Mencari sendiri. Mencari sendiri berdasarkan blogspot tadi ya, berarti. Ya. Oke. Kemudian, menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam mempelajari konsep suhu dan kalor? Sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Terus apa lagi? Adik setiap hari itu belajar atau enggak? Belajar. Oh, belajarnya dari apa? Buku paket
dapat buku paket kan? Iya, dari buku Oke. paket. Dari buku paket, dari apa saja? Kayak media pembelajaran yang di-share oleh guru itu loh, kayak PPT, video animasi, gitu pernah dibaca ndak? Pernah. Pernah cuman nggak sering ya? Pada saat pembelajaran berlangsung aja ya biasanya dibacanya. Oke. Kemudian media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran mengenai konsep suhu dan kalor? Video animasi. Video animasi. Kebanyakan Bu Anis pakai itu emang. Kemudian, apakah Anda senang dengan cara mengajar Bapak atau Ibu guru di kelas? Senang. Oke. Kemudian, pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas, apakah guru mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar? Iya. Contohnya seperti apa? Kan Bu Anis kan belum pernah sama sekali menjelaskan ke sampean. Jadi, Bu Anis pernah mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa alam? Oh, enggak. Enggak kan ya? Berarti Bu Anis belum sama sekali menjelaskan dan siswanya belum pernah menjumpai Bu Anis secara langsung ya? Iya. Baik itu dari Google Meet atau dari offline. Oh iya, untuk keluh kesahnya pembelajaran daring ini apa? Apa? Susah ya? Soalnya materinya susah-susah ya? Iya. Untuk misalnya, untuk materi suhu dan kalor saja, itu susah untuk dipahami sama adik. Iya, susah. Karena belum pernah dijelaskan ya. Sudah pernah dijelaskan, tapi susah dipahami. Oh, sudah pernah dijelaskan melalui apa sama Bu Anis? Melalui itu, online. Online. Oh, berarti pernah meet sama Bu Anis ya? Iya. Oke. Terus, apa lagi ya? Kemarin kan kakak kan men-share soal ya. Nah, Iya. soal tes itu kenapa kok sulit banget? Bingung, Kak. Bingung. Berarti itu ya, apa namanya? Sulit ya soalnya ya. Oke, sekian wawancara kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.